Hmm, yes. Pada umumnya ya, orang menikah tujuannya adalah punya keturunan, punya momongan, meneruskan peradaban, melahirkan generasi-generasi seterusnya. Mertua pasti pengen punya cucu. Orang tua pasti pengen anaknya punya anak, punya cucu. Tapi ternyata tidak semua, guys, tidak semua orang menikah bertujuan mau punya anak. Dengan kata lain, mereka memang tidak mau punya anak. Child free. Menarik sekali. Kenapa orang-orang ini bisa memutuskan untuk menjadi child free, atau orang-orang yang menikah dan memutuskan untuk nggak mau punya anak? Apa yang membuat mereka nggak mau punya anak? Yes, kalau kalian nikah, guys, ya, kira-kira apa sih, guys, tujuan kalian, guys, untuk menikah gitu, untuk berumah tangga? Apakah kalian hanya ingin hidup berdua dengan suami atau istri? Hidup ngalir gitu aja? Tapi kalau dipikir-pikir ya, guys, ya, jadi child free gitu ya, jadi pasangan yang memutuskan buat nggak mau punya anak itu tidak mudah, guys. Kedua belah pihak tentu saja harus sepakat, harus sejalan, harus sefrekuensi terkait keputusan ini gitu. Mertua juga harus bisa mengerti kenapa pasangan ini tuh mau child free. Gue sempet berdiskusi ya, meminta pendapat ke teman-teman gue yang cewek khususnya. Kalau yang cowok udah clear, mereka nggak ada yang setuju, mereka nggak ada yang mau. Ketika mereka nikah, lalu mereka nggak mau punya anak tuh, buat kaum cowok ya, yang gue temui mereka nggak ada yang mau. Kalian mungkin kaum cowok ada yang mau child free. Nah, untuk kaum cewek, gue mendapatkan beberapa jawaban. Pertama, apa alasan mereka atau apa yang melatar belakangi mereka untuk memutuskan menjadi child free? Ada satu jawaban. Mereka memutuskan child free. Mereka ingin menjaga penampilan. Mereka nggak ingin menjadi terlihat tua. Mereka nggak ingin cepat menua. Mereka ingin tetap langsing, singset, body goals. Mereka ingin tetap sempurna gitu loh. Tidak termakan usia, tidak menjadi jelek, dan lain sebagainya hanya karena hamil dan punya anak. Jawaban atau alasan yang kedua yang gue temui ya, trauma di masa lalu. Mungkin mereka dulu kecilnya adalah orang-orang yang fatherless, punya bapak tapi tidak punya sosok atau figur seorang bapak sebagaimana mestinya, atau motherless gitu loh. Punya ibu tapi keberadaan ibu, peran ibu tidak ada gitu loh. Sehingga mereka merasa ditelantarkan, mereka merasa tidak bahagia, mereka menderita sebagai anak. Sehingga kemudian ketika mereka menikah, mereka berpikir nggak mau punya anak, takut anaknya merasakan atau mengalami apa yang mereka alami ketika mereka masih anak-anak. Jawaban ini membuat gua dan teman-teman cewek tadi cukup berdebat hebat ya. Karena gue berpikir, kalau lu merasa trauma seperti itu, bukankah seharusnya ketika lu menjadi suami atau istri, ya lu berpikir lu bagaimana caranya anak lu nggak perlu mengalami apa yang lu alami. Ya lu menjadi orang tua terbaik lah untuk anak lu, kan gitu ya. Kalau lu menjadi korban sodomi, kalau lu menjadi korban perampokan, tidak lantas kemudian lu menjadi pelakunya gitu loh. Tapi gimana caranya hal itu tidak terjadi di diri lu sendiri dulu gitu loh. Ya dengan tidak menjadi seorang
pelakunya. Yang ketiga, mereka berpikir mending nggak punya anak gitu daripada punya anak tapi ya tadi fatherless, motherless, tidak bisa membahagiakan anak, tidak bisa membiayai anak, tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Mending nggak punya anak tapi bahagia atau punya anak tapi menderita. Begitulah kira-kira. Guys, kan ada namanya edukasi, guys. Setiap pasangan muda juga awal-awalnya pasti struggle mengurus anak. Nggak mudah memang. Pasti ada sulit-sulitnya. Tapi gue yakin, guys, pasti lebih banyak bahagianya, guys, daripada menderitanya gitu loh punya anak. Di luar sana, guys, ya, banyak pasangan yang mendambakan punya momongan, melakukan berbagai cara, keluar banyak uang cuma demi punya anak gitu. Bayi tabung lah, apalah, program lah, udah keluar banyak, udah berjuang, tapi masih nggak dikasih anak gitu. Hingga akhirnya ya mohon maaf ya, mengadopsi biar punya anak. Betapa pengennya gitu loh pasangan suami istri punya anak. Betapa bahagianya mertua punya cucu gitu loh. Tapi realitanya ternyata ada aja gitu loh pasangan suami istri yang memilih buat nggak mau punya anak. Tapi ya, nama juga hidup ya, guys, ya. Masing-masing kita punya pilihan. Kita bebas mengambil sebuah keputusan. Napsi-napsi aja gitu. Kita nggak bisa kemudian menjustifikasi mereka. Kita nggak bisa membenci mereka. Tapi sebaiknya juga mereka tidak tidak melakukan black campaign lah. Tidak serta-merta mengajak orang lain untuk child free seperti mereka dan seolah merendahkan mereka yang memilih memutuskan punya anak gitu. Toh mereka juga ada di dunia ini kan karena orang tuanya nggak child free. Apapun keputusan mereka, kita harus tetap hargai, kita tetap harus hormati selama itu baik untuk mereka, selama mereka tidak merugikan siapapun. Toh mereka juga sudah sepakat suami istri untuk menjadi child free, nggak ada salahnya. Dan buat teman-teman pasangan suami istri yang memilih memutuskan punya anak, selamat, kalian hebat. Dan buat yang memilih child free ya hitung-hitung mendukung pemerintah, mungkin menekan populasi. Namanya juga hidup ya, guys, ya. Kalau kalian gimana, guys? Sudah menikah? Apakah ingin punya anak? Punya anak 1, 2, 3 atau lebih? Buat yang religius, mereka paham betul bahwa anak lahir membawa rezekinya sendiri. Bahwa mereka nggak akan takut miskin karena sudah diatur, sudah dijamin rezekinya. Buat yang menjaga kekuasaannya, mereka nggak ingin garis keturunan, pewaris tahtanya putus. Mereka ingin punya anak sebanyak-banyak ya. Dan buat yang sayang anak, setidaknya mereka mau punya anak 1 aja. Dan buat mereka yang punya pilihan sendiri, yang mencintai dirinya sendiri, yang tidak ingin jelek, tidak ingin jadi jelek, tidak ingin tubuhnya rusak,
ingin tetap berkarir selamanya, tidak ingin punya anak karena takut anaknya menderita atau child free. Tetap lanjutkan hidup selama kalian jadi manusia yang baik, lanjutkanlah. Ingat guys, kita nggak bisa menjustifikasi guys. Kita saling tahu aja gitu loh. Saling memahami, saling menghormati. Dia mau begitu ya udah, kita begini ya udah. Napsi-napsi aja gitu loh. Ingat Bhinneka Tunggal Ika guys. Oke lah. Sekian sharing kali ini tentang child free, di mana sebuah pernikahan, di mana anak bukan menjadi sebuah tujuan pernikahan. Hope you enjoy and see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngops lah.